Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak-kakak yang soleh dan solehah, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terus semangat bersama Al-Quran. Lebih bahagia. Allahu Akbar. Hari ini kita memasuki tema 4B, subtema yang kedua. Sebelum memasuki pembelajaran tematik, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin. Kita next ya Kak, ke slide selanjutnya. Pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui dulu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia membaca cerita mengenai pekerjaan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian ada pelajaran SBDP. Tujuannya menggambarkan kegiatan yang menunjukkan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar berdasarkan hasil pengamatan. Oke, next ya, Kak. Oke, di pembelajaran kedua ada teks bacaan. Judulnya tentang kisah penambang belerang di kawasan Ijen. Kakak-kakak boleh membaca dahulu teks di bawah ini, kemudian boleh lanjut ya Kak setelah kalian selesai membaca teks yang berjudul Kisah Penambang Belerang di Kawah Ijen. Dibaca dulu ya Kak video Budita, boleh kalian pause terlebih dahulu. Oke, boleh di pause ya Kak. Sekarang setelah kalian membaca, kalian boleh membuka halaman 60. Ayo belajar halaman 60. Belerang merupakan salah satu sumber daya alam barang tambang yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Selain belerang, barang tambang apa lagi yang dimanfaatkan manusia? Bagaimana pengelolaan barang tambang tersebut? Nah, yang pertama ada pengelolaan batu bara. Kalian kalau bingung, batu bara seperti apa, Bu Dita? Nah, batu bara seperti yang kalian lihat di gambar, di video yang Bu Dita tampilkan. Ada 3 gambar tentang batu bara. Itu gambar batu bara. Batu bara apa, Bu? Nah, batu bara adalah barang tambang yang dapat diambil dengan cara penambangan terbuka. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Selain digunakan untuk bahan bakar, batu bara juga dapat diolah untuk menghasilkan serat buatan, nilon, zat pewarna, cat, dan obat anti kuman. Jadi, batu bara ini bisa dimanfaatkan bermacam-macam seperti untuk serat kain, nilon, perwarna, cat untuk tembok, seperti itu ya, Kak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya ada B, pengolahan minyak bumi. Minyak bumi diambil melalui pengeboran. Pengeboran dilakukan hingga alat pengebor mencapai timbunan mineral. Akibat tekanan dari dalam bumi, minyak bumi akan memancar. Jika minyak bumi tidak memancar ke permukaan tanah,
maka minyak bumi akan dipompa ke permukaan dengan bantuan mesin. Kandungan minyak bumi dapat berada di darat, perairan dangkal, dan di daerah lepas pantai. Minyak hasil pengeboran adalah minyak mentah. Minyak mentah disuling atau diolah lagi sehingga menghasilkan bensin, solar, oli, minyak tanah, dan lain-lain. Penyulingan minyak mentah menggunakan suhu yang berbeda-beda sehingga diperoleh berbagai macam bahan bakar. Nah, lihat ya Kak gambar yang ada di depan. Gambar yang ada di depan adalah penyulingan, tata cara penyulingan minyak. Jadi, minyak bumi yang diambil itu merupakan minyak mentah, kemudian disuling barulah bisa menghasilkan bensin seperti Pertamax, seperti premium, solar, seperti itu ya Kak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. C. Pengolahan gas alam. Gas alam diperoleh langsung dari perut bumi. Gas alam ada yang bersatu dengan minyak bumi, ada pula yang terpisah dan memiliki ladang atau sumur tersendiri. Gas alam banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk industri atau rumah tangga. Nah, sama Kak, gas alam pun juga diambil dari perut bumi. Cara menyimpan gasnya gimana, Bu? Nah, kalian bisa lihat di gambar yang seperti telur itu cara menyimpan gasnya di dalam situ. Jadi gas-gas ini bisa digunakan untuk apa? Untuk industri dan untuk kebutuhan rumah tangga seperti mamah kalian kalau masak menggunakan gas LPG. Nah, sebelumnya diproses dulu seperti yang ada di gambar. Oke, sekarang lanjut ke slide berikutnya. D. Bagian pengolahan barang tambang logam. D. Pengolahan barang tambang logam. Barang tambang logam diambil dari alam, masih dalam bentuk biji. Biji logam kemudian diolah lagi menjadi bahan baku untuk berbagai barang. Biji emas diolah menjadi aneka perhiasan. Aluminium yang ringan dan kuat digunakan sebagai bahan rangka pesawat terbang. Baja yang mempunyai sifat kuat banyak digunakan sebagai bahan untuk rel kereta api. Besi digunakan sebagai pagar di rumah. Nikel dipadukan dengan krom dan besi digunakan untuk membuat sendok, garpu, dan panci. Nah, bahan tambang logam banyak dimanfaatkan ya Kak. Bisa menjadi barang-barang rumah tangga seperti sendok, garpu, panci. Bisa menjadi besi juga. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang E, pengolahan mineral. Mineral banyak ditemukan secara alamiah. Di sekitar daerah pegunungan banyak ditemukan belerang, tambang iodium, batu kapur, asbes, dan kalsit tersebar juga di beberapa daerah di Indonesia. Banyak barang kebutuhan kita sehari-hari memanfaatkan barang-barang mineral seperti beberapa benda berikut ini. Belerang banyak digunakan sebagai pupuk, bahan bubuk mesiu dan korek api. Batu kapur banyak digunakan sebagai kapur tulis dan bahan bangunan. Asbes digunakan untuk membuat atap rumah. Iodium banyak digunakan sebagai bahan pramugara dapur dan obat. Jadi, pengolahan mineral ini banyak digunakan seperti untuk pupuk, korek, untuk kapur tulis, bisa untuk
garam juga. Jadi banyak sekali manfaat mineral seperti yang ada di gambar. Ada gambar garam karena garam mengandung mineral. Oke deh, kita lanjut ya Kak ke slide berikutnya. Tugas tematik pembelajaran 2. Ada di halaman 62 yang bagian ayo berkreasi. Kalian membuat satu video yang menceritakan tentang sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar kalian. Ceritakan di dalam video tersebut kegiatan orang yang memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya menceritakan tentang Pak Tani atau menceritakan tentang peternak. Misalnya, petani. Petani menghasilkan beras. Sebelum menjadi beras, petani bercocok tanam dari gabah, kemudian ditanam di sawah, kemudian digembur tanahnya seperti itu kayak, kemudian barulah panen. Nah, kalian menceritakan sosok petani. Kemudian kalian boleh menceritakan tentang peternak. Peternak apa, Bu? Peternak sapi boleh, ayam boleh, terus boleh juga petani apa? Petani garam boleh, petani tanaman hias boleh. Semuanya terserah kalian. Bebas, kalian boleh menceritakan apa saja, yang penting berkaitan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Insya Allah paham ya Kak? Dikirimkan berupa video. Dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Kelas 4A bisa dikirim ke Bu Dita, kelas 4B ke Bu Sulaiha, kelas 4C bisa dikirim ke Bu Lia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan istighfar astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.